jadi pohon beringin tinggi di puncak bukit yang tegak berdiri sendiri. Jadilah belukar yang akarnya menjalar, tumbuh melindungi tebing tepian danau. Kalau tak sanggup jadi pohon belukar, jadilah rumput liar di tebing jalan. Seringkali dianggap tak berguna, tapi menguatkan tanah tebingnya. Tak semua harus jadi bintang di langit, tak semua harus bisa terbang meninggi. Nilai diri bukan tentang setinggi apa, tapi sebanyak apa kita mampu berguna. Kalau tak sanggup jadi jalan raya, jadi jalan setapak tanah pun bisa mengarahkan langkah setiap yang melintas menuju harapan, meraih segala impian. Di sebuah bahtera tak semuanya nakoda, tanpa awak nakoda tak bisa apa-apa. Setiap bagian memiliki masing-masing peran, membuat bahtera pun bisa dijalankan. Segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Penasihat Paguyuban Bulan Indonesia Brigjen Pol Purnaweran Victor Pujiadi, SPD FICS DFM, dan Brigjen TNI Purnaweran Astuti Sari Sukapti SH. Yang kami hormati Ketua Umum Paguyuban Bulan Indonesia Kombes Pol Purnaweran Desa Numan City SKP Mars OSD. Yang kami hormati Ketua DPC Paguyuban Bulan Bekasi Kolonel Purnaweran Dwiana Nurjayati SPD MH, dan Ketua DPC terpilih Kolonel Purnaweran Dolores Ferry Wibowo MH. Bapak-bapak, ibu warga usia lanjut Indonesia, Kota Bekasi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia, sehingga kita dapat hadir di sini dalam acara pelantikan Ketua DPC Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia Kota Bekasi. Untuk mengawali acara pada hari ini, izinkan kami membacakan susunan acara yang akan kita lalui sebagai berikut. Pertama, pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Bulan Indonesia, dan Mars Bulan Indonesia. Pembacaan doa, sambutan, laporan Ketua Panitia, pembacaan surat keputusan, pelantikan Ketua DPC, pembacaan ikrar, penyerahan bendera Pataka, serah terima dari Ketua DPC Paguyuban Bulan Indonesia Kota Bekasi yang lama kepada Ketua DPC terpilih.
Selanjutnya sambutan Ketua DPC Perjuangan Bola Indonesia Kota Bekasi yang lama. Sambutan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mantu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka,
Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah kami menyampaikan doa secara agama Islam. Bagi hadirin yang beragama selain Islam dimohon berkenan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhrati wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari yang mulia ini kami berkumpul dalam rangka pelantikan Ketua DPC Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Wulan Indonesia Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat periode tahun 2025-2028. Kami menyadari sepenuhnya bahwa jabatan dan amanah ini adalah titipanmu yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu ya Allah, dengan izin dan rahmat-Mu, curahkanlah kepada kami, khususnya kepada para pejabat yang baru dilantik, kemampuan dan semangat pengabdian yang tulus, serta berikanlah kekuatan, petunjuk dan bimbingan-Mu agar dapat melaksanakan tugas dan amanah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan keikhlasan. Ya Tuhan kami, bimbinglah kami untuk senantiasa mengutamakan kebenaran dan keadilan. Hindarkanlah kami dari sifat egois, kepentingan pribadi sesaat, serta dari segala macam cobaan dan rintangan yang akan menghalangi tugas kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan, perselisihan, provokasi, hasutan, dan segala hal yang dapat merusak persatuan kami, serta kemampuan untuk saling memaafkan apabila terjadi perselisihan, sehingga senantiasa terjaga ukhuwah insaniyah di antara kami, tercipta wulan yang guyup, penuh persaudaraan dan senantiasa happy, sebagaimana yang telah diwariskan kepada kami oleh Ibu Ketua DPC Paguyuban Wulan Indonesia Kota Bekasi periode 2022 dan 2025. Semoga ini menjadi ladang pahala dan amal kebaikan, serta mendapat balasan yang berlipat ganda dari-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh keluarga besar Paguyuban Wulan Indonesia Kota Bekasi khususnya, dan Paguyuban Wulan Indonesia umumnya. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, umur yang barokah, serta kesehatan lahir batin, dan dijauhkan dari segala macam fitnah dan mara bahaya. Ya Allah, kami telah menyampaikan doa dan permohonan kami. Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Terimalah segala amal ibadah kami dan kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Kolonel Purniawan Kusmastono. Kepada Kolonel Purniawan Kusmastono kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Marsma TNI Abdul Majid, yang saya hormati Brigjen Pol Purnawirawan Victor Pujiadi SPB Fix TFM, yang saya hormati Brigjen TNI Purnawirawan Astuti Sari Sukabdi SR, yang saya hormati Ketua Umum Paguyuban Wulan Indonesia Kombes Pol Purnawirawan Desa Nyoman Siti SKP Mars PhD, Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Ferry Pribowo MM, Kolonel Purnawirawan Diana Nur Cahyati SP DMH, para sesepuh, senior dan pengurus pusat, ketua terpilih beserta jajaran, segenap panitia pelaksana, hadirin serta undangan yang saya muliakan.
Hadirin yang saya hormati, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, berkat, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara pelantikan Ketua Dewan Pengurus Cabang Warga Usia Lanjut Indonesia Kota Bekasi. Hadirin yang saya hormati, atas nama panitia pelaksana, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kehadiran panjenengan semua memberikan semangat dan makna tersendiri bagi suksesnya acara hari ini. Bahwa acara pelantikan Ketua DPC Wulan Kota Bekasi dihadiri pengurus 11 orang, anggota 31 orang, undangan dari perguruan tinggi Universitas Veteran Negeri 6 orang. Penyelenggaraan pelantikan ini merupakan momen penting, bukan hanya sebagai prosesi seremonial, tapi juga sebagai tonggak awal bagi DPC Wulan Kota Bekasi untuk semakin berperan aktif dalam mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kiprah nyata di tengah masyarakat. Bahwa kegiatan Muscap 2 Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia Kota Bekasi dilaksanakan melalui rangkaian sebagai berikut. Yang pertama, pelantikan panitia. Yang kedua, penjaringan calon ketua. Yang ketiga, pertemuan Zoom-meeting. 4, pelaksanaan Muscap yang dilaksanakan melalui Zoom-meeting pada hari Senin tanggal 29 September 2025 dan hari Selasa tanggal 30 September 2025. Walaupun kegiatan dilaksanakan melalui Zoom, tidak mengurangi esensi dari kegiatan yang dimaksud. Bahwa jumlah peserta yang hadir sudah memenuhi quorum, sehingga pemilihan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga paguyuban. Hasil dari pemilihan dalam Muscap 2 Warga Usia Lanjut Indonesia Kota Bekasi terpilih secara aklamasi adalah Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Ferry Pribowo MM. Hadirin yang saya hormati, kami panitia telah berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan acara ini, namun tentu saja masih ada kekurangan di sana-sini. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kebersamaan dan keikhlasan kita semua menjadikan acara ini tetap berjalan lancar dan penuh makna. Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada Ketua DPC Wulan Kota Bekasi yang baru dilantik. Semoga amanah dan tanggung jawab ini dapat dijalankan dengan baik, penuh dedikasi, dan memberi manfaat sebesar-besarnya, khususnya bagi keluarga besar Wulan Kota Bekasi, serta bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPP Paguyuban Wulan Indonesia tentang penetapan Ketua Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Wulan Indonesia Kota Bekasi dan step Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Wulan Indonesia Kota Bekasi oleh Kolonel Purnawirawan Murtini SH.MH. Kepada Kolonel Purnawirawan Murtini SH.MH, kami persilakan. Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Warga Usia Lanjut Wulan Indonesia nomor 176 Step DPP Paguyuban Wulan Indonesia 10 Romawi 2025 tentang penetapan Ketua Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, periode tahun 2025-2028. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia tahun 2025 tentang penetapan Ketua Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pertama, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025, menetapkan nama Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Ferry Ribowo, MM, sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, periode tahun 2025-2028. Kedua, A. Kepada yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, periode tahun 2025-2028. B. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja tahun 2025-2028. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2025. Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia, cap tanda tangan Desak Nyoman Siti SKP Mas ISD, Ketua Umum. Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia Kota Bekasi, Andes Ferry Ribowo, MM. Wakil Ketua Kolonel Purnawirawan Komariah Pangukir. Sekretaris AKBP Purnawirawan Setio Wulan Kris Handayani. Nyonya. Kolonel Purnawirawan Sri Sumiati Ernisa. Seksi Organisasi 1. Dr. Andes Made Sandiasa MAC. 2. Kolonel Laut Purnawirawan Ince Rostiati. 3. Ibu Ninyoman Ratri. Seksi kerohaniawan. Kami ulangi, seksi kerohaniawan. 1. Kolonel Laut Purnawirawan Khairi Effendi. 2. Kolonel Purnawirawan Irmawati. Seksi Sosial dan Ekonomi. 1. Kombes Polisi Purnawirawan Sri Eko Dewi. Loh, Sri Eko Dewi kan AU. Bara. Seksi Sosial dan Ekonomi. Kolonel Purnawirawan Sri Eko Dewi. 2. Kombes Polisi Purnawirawan Ramia Ramlahia. 3. Kombes Polisi Purnawirawan Nur Hayati. Bu Nurnya mana? Kombes Polisi Purnawirawan Bekti Susilo. Seksi Olahraga. 1.
AKBP Purnawirawan Budi Hanif. Berdiri. 2. AKBP Purnawirawan Nilo Putu Sunaryati. Mana? Seksi rekreasi. Wah, 1. Kolonel Purnawirawan Dr. Insinyur Sucahyo. 2. Kolonel Purnawirawan Sri Menawakawati. 3. Kan Depok. Kolonel Purnawirawan Diana Nurcahyati. Seksi selfie. Seksi perlengkapan. 1. Kolonel Purnawirawan Kuswanto. 2. Kolonel Purnawirawan Joko Rahmadi. 3. Kolonel Purnawirawan Hasibuan. Udah nggak datang. Seksi Humas. 1. Kolonel Purnawirawan Immanuel Teguh. 2. Kapten Purnawirawan Rusmiati. 3. Ibu Nimade Indrayani. Seksi Kesenian. 1. Laksma TNI Purnawirawan Yuti Haili. 2. Kombes Polisi Purnawirawan Desak Putu Puspawati. 3. Kolonel Purnawirawan Parjono. Seksi Kesehatan. 1. Kolonel Purnawirawan Hari Susetyo. 2. AKBP Purnawirawan Purnamawati. 3. Ibu Sri Rianti. Terakhir seksi umum pendukung. 1. Kombes Polisi Purnawirawan Rin Anggraini. 2. Kombes Polisi Purnawirawan Noli Luse Mandari. 3. Kombes Polisi Purnawirawan Siswo Sukamto. Kami mohon maaf apabila ada gelar yang tidak kami sebutkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2025. Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Bulan Indonesia Kota Bekasi, cap tanda tangan Kolonel Purnawirawan Dr. Ferry Pribowo MM. Naskah pelantikan. Ketua Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, periode tahun 2025-2028. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia. Dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang selalu membimbing kita, maka kami, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia, melantik nama Kolonel Purnawirawan Dr. Ferry Pribowo MM sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, periode tahun 2025-2028. Untuk itu, kami minta saudara mengikuti kata-kata saya sebagai berikut. Saya. Nama. Kolonel Purnawirawan. Dr. Andas Ferry Pribowo MM. Bersedia menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, periode tahun 2025-2028.
Saya akan melaksanakan tugas-tugas saya dan kewajiban saya sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Warga Usia Lanjut Indonesia Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat periode tahun 2025-2028 dengan sepenuh hati sesuai dengan kemampuan saya bersama pengurus lainnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan membimbing saya dalam melaksanakan tugas-tugas bersama pengurus lainnya. Bekasi 2 Oktober 2025 yang melantik Desa Nyaman City SKP Mars PhD Ketua Umum. Yang dilantik Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Ferry Pribowo MM Ketua DPC. Pengurus DPC Ulang Bekasi berdiri di tempat. Pembacaan Ikrar Bulan Indonesia oleh Ketua Umum DPP Paguyuban Bulan Indonesia diikuti oleh Ketua DPC dan pengurus DPC Paguyuban Bulan Indonesia Kota Bekasi. Mohon diikuti oleh seluruh pengurus dan anggota DPC Bekasi. Ikrar Warga Usia Lanjut Indonesia. Satu. Kami warga usia lanjut Indonesia. Dengan ini berjanji. Dengan sepenuh hati. Akan senantiasa taat. Dan patuh. Kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang berasaskan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Kami warga usia lanjut Indonesia. Akan menjaga keutuhan. Dan kedaulatan NKRI. Dengan segala daya. Dan kemampuan kami. Tiga. Kami warga usia lanjut Indonesia. Sesama warga usia lanjut. Adalah bersaudara. Bukan karena warna kulit kita sama. Tapi justru karena warna kulit kita berbeda. Apa? Kami warga usia lanjut Indonesia. Sesama warga usia lanjut. Adalah bersaudara. Bukan karena agama kita sama. Tapi justru karena agama kita berbeda. 5. Kami warga usia lanjut Indonesia. Sesama warga usia lanjut. Adalah bersaudara. Karena ideologi kita sama. 6. Perbedaan demi perbedaan itulah yang menyatukan kita. 7. Kami cinta damai. Tetapi kita
persaudaraan. Bagi kita, satu musuh terlalu banyak. Tapi 1000 kawan, rasanya masih kurang. Jayalah bulan Indonesia. Jayalah bulan Indonesia. Jayalah Indonesia. Jayalah Indonesia. Selesai. Suaranya harusnya ada mic-nya. Ketua Umum diserahkan kembali ke tempat. Serah terima dari Ketua DPC Partai Bulan Indonesia Kota Bekasi yang lama kepada Ketua DPC terpilih. Kepada Ketua terpilih tetap di tempat dan kepada Korel Penewan Diana Mutayati untuk mengambil tempat. Terimanya udah tuh. Salaman ya. Menghadap sini, menghadap sini. Iya. Selfie. Panco. Sah. Kayak ijab kabul aja sah. Bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Rahayu, salam sukacita. Kepada yang kami hormati, Bapak Brigjen Pol Bapak Dr. Victor Pujiadi SPB FIC DFM. Mohon maaf jika salah karena ini panjang sekali Bapak. Kepada yang saya hormati Ibu Brigjen TNI Pur Astuti Salisukati SH, kepada yang terhormat Ibu Ketua Umum Paguyuban Bulan Indonesia Ibu Desak Nyoman Siti, kepada yang terhormat Bapak Asma Pur Abdul Majid yang saya hormati dan saya cintai, kepada Bapak Ketua Panitia Bapak Kolonel Pur Kusumastono sebagai penyelenggara pada acara kita, kepada para sesepuh, para senior, para junior, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kepada Bapak Ketua DPC Depok, Bapak Pri, dan bapak-bapak Depok dan ibu DPC Depok yang telah bergabung ke DPC Bekasi, kami mengucapkan banyak terima kasih.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini telah selesai rangkaian acara dari muscak sampai pelantikan acara dari DPC Bekasi, dari perjalanan tersebut pergantian ketua, dan telah disampaikan pula tadi bahwa ada pengurus-pengurus ulang yang baru. Mohon izin Pak Ferry, saya cukup kiri karena pada saat sekarang lah kita sudah tambah maju, bulan DPC Bekasi tambah maju, kemudian ke depan ada Pak Ferry, ada Bu Kris, ada bapak-bapak semua, ibu-ibu semua yang sangat-sangat semuanya sangat indah untuk ke depan. Semoga nanti bulan DPC Bekasi tambah maju, amin, tambah berkembang, tambah apa itu rekreasi, tambah sehat ya, tambah happy lah. Pokoknya bulan itu sehat, mandiri, bermartabat, dan tidak tergantung pada siapapun. Cantelan. Amin. Amin. Itu kami sampaikan mungkin kemarin yang tidak ikut bahwa kami telah melaksanakan kegiatan itu dengan tenaga, dengan pikiran dari senior saya, Ibu Desa, Ibu Sari, yang banyak membantu kemajuan bulan, yang kita bergerak dengan cepat, bergerak dengan apa adanya, bergerak dengan tanpa pamrih. Itu saya sampaikan kepada Pak Ferry, itulah dulu kita bulan Bekasi. Kemudian sebelumnya saya akan pamit undur diri, tapi sebetulnya saya ya bukan pamit ya, karena saya diambil Pak Ferry lagi. Terima kasih Pak Ferry telah mempercayakan Pak Cahyo. Ini jadi apa tadi? Jadi apa Bu Penanu? Jadi apa? Oh, sama Pak Cahyo sama Mbak Ibu. Saya akan tetap kok pamit ini? Jangan takut tuh ada bulan Depok yang udah mau narik-narik. Bu, sini ya, sini. Maaf saya batin, saya tidak bermaksud apa-apa. Ya, Mbak dari Ningtyas tuh hebat ini. Bulan Depok. Mohon izin, ini kami bukan pamit, tapi saya juga pamit. Gimana? Mohon maaf dan batin atas segala kesalahan dari saya pribadi dan mungkin dari keluarga saya. Mohon maaf lahir batin. Dimaafkan dari amin. Kemudian saya masuk lagi ke DPC Bekasi. Selamat datang dong. Bukan mencari makanan dulu. Kemudian saya sampaikan bahwa dari yang DPC lama kita akan menyerahkan kepada Pak Ferry. Ya bukan masalah sisa-sisa, itu adalah perjuangan kita yang lama-lama. Saldo keuangan nanti kami sampaikan, kemudian anggaran dasar rumah tangga bulan yang lama, kemudian ada bendera. Coba mohon dilihat nih bendera DPC Bekasi. Boleh ya saya cerita, ini bendera DPC Bekasi yang paling bagus di Indonesia. Semangat. Yang satunya Maaf, apa itu? Bukan apa-apa, karena itu juga ide-ide dari Ibu Ketum kita. Gitu ya. Kemudian nanti beberapa file-file kami serahkan kepada Ketua DPC Bekasi yang baru. Saya pribadi juga ucapkan selamat kepada Pak Ferry yang udah saya singgung tiap hari, ayo, karena duduknya bersebelahan. Terima kasih semua anggota DPC Bekasi yang lama. Kami tutup di sini, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPC Paguyuban Bulan Indonesia Kota Bekasi terpilih oleh Bapak Kolonel Purnama Dr. Ferry Wibowo. Kami persilakan. Terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan.
Tadinya saya pikir saya nggak pakai ngasih sambutan, ternyata langsung ditodong aja langsung ngasih sambutan. Akhirnya saya punya kontekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Penasehat Dr. Hari, yang terhormat Ketua Umum DPC Paguyuban Wulan Indonesia, kemudian yang terhormat pengurus DPC Depok yang berkenan hadir, saya tidak sebut saja Pak Tri, maaf ketuanya. Yang kami hormati Ibu Sri selaku Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Wulan Indonesia Bekasi yang lama. Yang kami hormati Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Yang kami hormati, mohon maaf Bapak Maskal Pertama Purnawirawan Abdul Majid. Beliau dulu komandan saya. Sekarang jadi anggota saya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan ridho-Nya sehingga kita masih dapat beraktivitas bersama-sama di ruangan ini. Saya merasa tersanjung karena telah dipercaya untuk mengemban amanah dari Paguyuban Wulan Indonesia dan juga dari rekan-rekan semua yang hadir di ruangan ini maupun yang tidak hadir. Namun demikian, saya akan tidak berdaya jika setelah terpilih sebagai Ketua DPC Paguyuban Wulan Indonesia Kota Bekasi dalam mengemban amanah tugas tidak mendapat dukungan moral maupun dukungan aktivitas dari seluruh anggota DPC Paguyuban Wulan Indonesia Kota Bekasi. Oleh sebab itu, saya sangat berharap dan saya mohon dengan sangat dukungan dari seluruh anggota DPC Paguyuban Wulan Indonesia Kota Bekasi, terlebih-lebih saran masukan konstruksi dari Dewan Penasehat serta dari DPP Paguyuban Wulan Indonesia. Prestasi yang telah dicapai oleh pengurus Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Wulan Indonesia Kota Bekasi yang lama rasanya perlu kita contoh dan kita lanjutkan dengan terus mengembangkan aktivitas secara lebih kreatif. Dengan harapan ke depan Paguyuban Wulan Indonesia Kota Bekasi semakin berkembang dan semakin guyup antar anggota maupun dengan Dewan Pengurus Paguyuban Wulan Indonesia yang lain. Demikian sambutan saya singkat. Apabila hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Terima kasih. Berikutnya, Siti SKP CSD kami persilakan. Terima kasih Bu Irma. Bapak Ibu mohon izin sebelum saya mulai sambutan, izinkan saya untuk menyampaikan ya-ya dulu. Bersedia? Ya. Kita tes dulu ya. Kalau saya bilang siapa kita, jawabannya adalah DPC Wulan Bekasi. Oke, kita tes ya. DPC Wulan Bekasi. Ya, ada Wulan Bekasi. Ya, namanya ya, Wulan Bekasi. Wulan Bekasi. Wulan Bekasi. Ya. Oke, tes dulu ya ini tes. Siapa kita? DPC. Oke. Kedua, kalau saya bilang
Wulan Bekasi jawabannya adalah mandiri. 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 Oke. Wulan Bekasi Mandiri. Kedua. Wulan Bekasi jawabannya adalah bermartabat. Tes ya. Wulan Bekasi Bermartabat. Tiga. Ya, kalau saya bilang Wulan Bekasi jawabannya adalah bermakna. Bermakna. Ya. Oke, tes. Wulan Bekasi Bermakna. mandiri bermartabat bermakna. Ya, mandiri bermartabat bermakna. Oke. Sekarang benerannya ya. Mandiri bermartabat. Iya, sekaligus bermakna. Oke, kita beneran sekarang ya. Oke, siapa kita? Wulan Bekasi Wulan Bekasi Mandiri. Wulan Bekasi Bermakna. Wulan Bekasi Bermartabat. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak. Semangat ya. Ya, terima kasih. Izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati senior kami, sesepuh kita semua, Bapak Marsma TNI Purnawirawan Insinyur Abdul Majid MSc. Tepuk tangan buat Pak Majid. Dia adalah sesepuh yang paling setia kepada Wulan Indonesia. Di bawah kemenangan saja bersedia. Baik, yang saya hormati para penasehat, ya, kepada yang terhormat Brigjen Pol TNI, Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Victor Pujiadi, SPB, SICS, DFM, luar biasa banyak sekali ya. Kemudian yang kedua yang kami hormati penasehat Wulan Bekasi, Brigjen TNI Purnawirawan Astuti Sari Suprapti, SH, yang beliau juga dimanapun ada beliau ada bersama kita Wulan Bekasi. Terima kasih. Yang saya sayangi rekan saya sama-sama perjuangan ya, Kolonel Purnawirawan ya tahu Duyana Nur Cahyati SPD MH, teman seperjuangan yang saya paksa untuk menggantikan saya sebagai ketua DPC Bekasi karena saya terpilih sebagai ketua umum. Itu di tahun 2021 pada periode pertama saya sebagai ketua umum. Kemudian yang saya banggakan dan saya sayangi adalah rekan saya ketua DPC Wulan Bekasi terpilih Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Ferry Pribowo MPH. Ya, rekan-rekan saya dari DPP ya, di sini ada Kolonel Laut Dr. Insinyur Sucahyo NT sekali. Ya, ada Kolonel Laut Kusuma Storno, beliau adalah Ketua Korwil Jabodetabek. Ya, ada bendahara di desa, ada Ketua Bidang 2 Kolonel Purnawirawan Murtini SHMA, beliau adalah Ketua Bidang Hukum. Ya. Yang saya banggakan rekan kita Ketua DPC Depok beserta jajaran. Terima kasih Pak Pri dan jajaran sudah berkenan hadir. Terima kasih sama-sama Bu. Ya, seluruh senior rekan-rekan seperjuangan di Wulan Bekasi yang sudah berkenan untuk berjuang dari sejak awal sampai sekarang. Wulan Bekasi sudah grow up ya, sudah lebih bagus. Makanya Bu Nanu tadi, wah saya iri karena dulu cuma 3 pejabatnya ya, sekarang semua pengurus sudah sangat lengkap. Ini luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Dan satu lagi yang saya banggakan dan saya sayangi adalah rekan saya dari UPN Veteran Jakarta. Beliau adalah Dr. Andi Sirada MPhis. Apalagi panjangnya banyak sekali. Dan adik-adik saya nih yang cantik-cantik luar biasa. Ya, kita bekerja sama, selalu bersama-sama setiap kegiatan Wulan. Beliau selalu, ya silakan berdiri. Ada yang cantik dari fisioterapeutik
Ya, anak-anak ini dan rekan saya Pak Andi selalu mendampingi kita untuk kegiatan kesehatan, pemeriksaan kesehatan setiap bulan ada acara. Ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pertama-tama saya sangat terharu karena apa? Satu, rekan saya Bu Nano, akrabnya ini adalah rekan seperjuangan yang sudah begitu semangat berjuang untuk kita bisa survive sampai hari ini dan berkembang. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ferry yang sudah dengan senang hati, dengan legowo mau menerima tanggung jawab estafet dari kepemimpinan Wulan DPC Bekasi karena Bapak Ibu. Jadi mohon sekarang ketua DPC itu adalah giliran. Siapa yang duluan dan belakangan itu nanti pasti semua bakal kena. Ya. Jadi persiapan diri mau duluan apa mau belakangan. Ya. Jadi tidak akan ada yang left ya. Jadi nggak ada yang akan tidak kebagian. Jadi pasti akan kebagian. Ya. Ya. Dan seluruh pengurus, ya semua pengurus baru, saya ucapkan terima kasih. Ini banyak kan pengurus baru adalah newcomer, tapi tidak apa-apa karena kita berjuang dari nol untuk mengenal Wulan. Dan Wulan ini kenapa tadi filosofi Wulan itu adalah mandiri, bermartabat dan bermakna. Karena kita secara mandiri untuk bisa bersama-sama di sini ya supaya kita tidak tergantung sepenuhnya kepada anak. Ya, jadi itu ya sebagai orang tua pasti kita ada rasa sungkan. Kemudian supaya kita tetap bermartabat punya nilai di mata keluarga dan di mata masyarakat. Ya. Yang ketiga bermakna kenapa? Karena kita harus membantu masyarakat, ya, terutama yang pensiunan, purnawirawan. Ya kalau mereka hanya di rumah saja, lonely di rumah, ketemu anak paling waktunya cuma beberapa menit, beberapa jam. Mereka sudah punya tanggung jawab dan kesibukan masing-masing, sehingga kita tidak memiliki banyak waktu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bantu masyarakat, bantu para purnawirawan, bantu para pensiunan, ya untuk punya wadah bersama-sama menjaga dirinya, menjaga kesehatannya. Itu pun akan membantu pemerintah dari sisi kesehatan promotif. Ya, jadi ini meringankan beban pemerintah dari sisi pembiayaan kesehatan. Ya, dan alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, salah satunya adalah UPN Veteran Jakarta yang selalu setia memberikan informasi, kemudian pemeriksaan untuk deteksi dini kesehatan itu supaya semua kita tampil sehat, cantik dan semangat. Ya, jadi kalau kita melihat semua di sini tidak ada yang usianya di bawah 60. Ya. Jadi Wulan ini adalah wadah yang sangat baik karena kita punya sumber daya di dalam Wulan ini orang-orang hebat. Dr. Victor adalah orang yang paling hebat di dunia dengan banyak sekali prestasi, nanti beliau cerita sendiri. Kemudian rekan-rekan yang lain adalah ada yang memang expert di bidangnya, di bidang olahraga, LD, nyanyi. Jadi kita di sini punya penyanyi, punya ahli dance, punya musik, punya penyanyi, punya tikung, punya semua sumber, ya, ahli rekreasi dan ahli ya. Nah ini yang bikin kita sehat dan semangat. Ya, Bapak Ibu, kami sampaikan kembali bahwa Wulan ini berkembang. Ya, jadi salah satu indikatornya adalah Bekasi yang tadinya orangnya sedikit sekarang jadi banyak, yang tadinya pengurusnya sedikit sekarang sudah jadi banyak. Secara nasional Wulan ini berkembang. Ya, yang pada saat saya masuk di Wulan itu baru jumlahnya sekitar 21-22 cabang. Saat ini Wulan sudah mencapai 54 cabang di seluruh Indonesia. Ya, kita baru selesai melantik kemarin adalah cabang terakhir adalah dari Ambon, dari Pulau Seramon. Ya, jadi ini adalah cabang yang ke-54. Ya, artinya Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bantu masyarakat supaya ada tempat untuk kita berbagi. Ya, di dalam Wulan ini secara legalitas, Wulan ini memang satu sebagai organisasi masyarakat
memiliki ADART, memiliki apa namanya, ya anggaran rumah tangga, anggaran dasar, ya sudah memiliki akte pendirian, dan sekarang berproses untuk legalitas ke nasional kehukuman. Karena Wulan ini sebetulnya kalau dibilang paguyuban saja sudah plusnya sudah banyak sekali. Karena secara organisasi Wulan ini sudah cukup bagus. Kebetulan para komisarisnya Wulan ini adalah orang-orang mantan-mantan pejabat, mantan anggota DPR, mantan anggota DPR RI, kemudian mantan pejabat semua. Ya, jadi kami di Wulan, kita di Wulan ini adalah bukan seluruhnya purnawirawan, tetapi kita heterogen, ya, dari seluruh lapisan, baik itu purnawirawan, dari pensiunan, kemudian dari masyarakat, dari dunia usaha swasta, kemudian dari ibu-ibu rumah tangga, ya. Nah, ini kita berbaur di dalam Wulan, makanya kenapa ikrar Wulan itu adalah sesama Wulan kita bersaudara. Dari manapun begitu kita ketemu itu suasananya sudah berbeda, ya. Jadi itulah yang kita pupuk di dalam Wulan ini supaya kita tetap sehat, ya, tetap bahagia. Ya, kalau di rumah, aduh, untuk nunggu hari itu rasanya panjang banget. Ya, nunggu anak pulang, dia pulang udah capek. Ya, jadi udah nggak bisa lagi diajak ngobrol. Kalau kita ketemu sesama Wulan, itu kita semangat karena apa, frekuensi kita sama. Kalau ngobrol itu kan nyambung, karena apa? Karena sama pengalamannya, sama punya cerita masing-masing dan tidak pernah habis. Gitu ya, itu yang bikin kita bahagia. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di Wulan ini persyaratannya adalah Wulan memberikan kesempatan kepada pra lansia. Ya, kalau lansia sekarang adalah usianya 60 tahun ke atas, Wulan ini persyaratannya adalah 50 tahun. Kenapa? Supaya ada masa untuk mengenal pra lansia. Jadi mengenal orang pensiunan itu seperti apa sih, gitu. Tapi begitu kita pensiun terus tiba-tiba terus langsung masuk ke insert ke dunia pensiunan, itu belum siap. Ya, apalagi belum punya komunitas tertentu, ya, jadi pasti akan di rumah saja. Mantan pejabat semuanya sudah tercapai, achievementnya sudah sangat tinggi, jabatan sudah tercapai, pangkat sudah tercapai, fasilitas sudah, mungkin kekayaan sudah, semua barang branded sudah. Terus mau dikemanakan? Mau disimpan saja kah? Atau mau dipandangin saja? Ya, jadi perlu komunitas supaya ada waktu buat jalan-jalan, buat pakai baju yang bagus, supaya bisa punya tas bagus supaya bisa dipakai. Ya, jadi itu penting pada saat sudah sekarang kita punya waktunya banyak tapi uangnya tidak banyak. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Tugas kita semua bersama adalah bagaimana caranya untuk kita membantu masyarakat. Mari diajak bergabung dalam komunitas Wulan supaya membantu masyarakat, supaya semua orang happy, sehat. Kan senang kalau orang masih sehat-sehat, udah 70 tahun tapi masih sehat semua. Nah, itu adalah tujuannya Wulan, mandiri, bermartabat, dan bermakna buat lingkungan. Dan memberikan contoh pada generasi muda. Apa yang disampaikan di dalam himne, di dalam mas itu bagaimana menjadi panutan bagi generasi muda. Itu makanya kenapa saya ngajak ini adik-adik saya, rekan-rekan saya. Pak Andi ini rekan saya di kampus, dia bos saya, dia bos. Ya, dulu saya bosnya dulu saya dekannya, dia staff saya. Sekarang beliau bos saya sekarang jadi anggotanya. Nah, adik-adik ini murid saya, ya, jadi murid saya. Supaya kita bisa saling mengerti, ya, mereka mesti ngerti lansia itu kayak apa gitu. Begini deh lansia itu begini ya, jadi biar kamu tahu saya nih lansia gitu, ya. Ya. Jadi ini kita adalah komunikasi lintas generasi, ya, biar saling memahami. Mungkin Bapak Ibu itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Selanjutnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, seluruh panitia yang sudah dengan semangat
ya dengan segala tantangan dan hambatan untuk bisa terselenggaranya kegiatan baik mulai dari musdan sampai ke pelantikan. Waktunya adalah hanya sekitar semingguan ya, jadi ini maraton ya. Dan yang namanya Wulan mantan tentara dan polisi semua itu tangguh ya, siap tempur, siap saat, pokoknya semua harus terjadi dan terjadilah ya dalam waktu ya seminggu ya. Jadi kegiatan ini terlaksana, saya bilang tentara polisi kita adalah purnawirawan yang tanggap, tangguh dan trainingan ya, terjadi dalam waktu seminggu. Kepada rekan-rekan ya dari Depok yang sudah berkenan hadir, kemudian rekan saya, adik-adik saya dari UPN Veteran Jakarta yang selalu menemani kita untuk kegiatan ya, memberikan pemeriksaan kesehatan supaya tampil tetap sehat, yang juga memberikan kode-kode. Ya, ini dari UPN Pak Andi, terima kasih ya. Kemudian terima kasih kepada pengurus baru. Ya, kepada pengurus baru, saya mohon untuk mari kita berjuang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk kita bisa menunjukkan diri bahwa Wulan Bekasi ini memang Wulan yang hebat, tangguh, tanggon dan terminas. Ya, kepada Pak Ferry semoga sukses di dalam menjalankan amanah ini. Kita semua mendukung Pak Ferry. Ya, Bu Nano terima kasih sudah mendedikasikan dirinya untuk Wulan Bekasi sampai bisa berkembang seperti sekarang. Ya, kepada para penasehat, ya Bu Sari yang selalu mendampingi kita dimanapun, ya dengan sangat setia, orangnya sangat humble, maka tinggi tapi humble. Kemudian Dr. Tito juga ini luar biasa selalu mendukung. Ya, supaya kita semua Wulan Bekasi khususnya dan Wulan Indonesia umumnya supaya berkembang dan bisa membantu masyarakat. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila sepanjang perjalanan kita bergaul di bulan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, saya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang terhormat untuk DPP, Ketua Umum, Ibu Siti, dan para pengurus DPP, dan khususnya Ketua Panitia dan Korbio Jabodetabek, ya, Pak Kusmasono, dan yang kami hormati para senior dan sesepuh. Di sini ada Mas Majid, ada Brigjen Sari, dan ada penyanyi kita Lasma Yuti, juga yang kami hormati para pengurus. Yang kami banggakan Ketua DPC yang lama Ibu Diana yang sudah hebat, nah Ketua baru Pak Ferry yang pasti hebat lagi, dan juga tamu istimewa dari DPC Depok Pak Dr. Piono dari sininya, juga Pak Andi dengan tim imut-imutnya. Ya, terima kasih banyak untuk kita semua. Ya, jadi pertama-tama mungkin sebelum saya memberikan sambutan, kita sampaikan dari tim penasehat prinsip kepada Pak Ketua baru Pak Ferry bahwa prinsipnya matahari cuma satu. Jadi walaupun ada bintang-bintang di mana-mana, matahari cuma satu, yaitu Ketua Pak Ferry. Ya, jadi kita mau jadi penasehat tapi jadi duri dalam daging. Jadi kalau kita menasehati bilang mau ke kanan, Pak Ferry bilang mau terus, yang benar adalah terus. Titik. Gak dibahas. Dan banyak hal yang kita tidak boleh tahu, itu urusan Pak Ferry. Misalnya saya tanya ke sekretaris atau bendahara, ada duit berapa? Ibu jawabnya bercanda nih, gitu. Bapak disuruh Pak Ferry suruh mancing-mancing saya ya, gitu. Yang kita nggak boleh tahu, kita nggak boleh tahu. Gitu. Itu prinsip yang sangat kita pegang. Jadi jangan sungkan kepada kami kalau kita macam-macam,
laporkan ketua umum DPR ya. Baik, dan berikutnya kami sudah tahu bahwa DPC Bekasi pengurus lama Budi Wiana cuma 3 huruf doang, top, kata orang top, betul ya. Kota Budi Wiana. Nah, masalahnya Pak Ferry juga ingin top juga seperti Budi Wiana, jadi mohon arahan nanti apakah apakah menghadap kepada ketua umum, apa kriteria top mungkin bulan April pada saat pertemuan nasional. Mungkin ada gelar-gelar apakah piagam atau piala, siapa yang disebut top dari nasional. Ada 54 calonnya misalnya. Nah, kriterianya itu misalnya pertama top di bidang member misalnya, ada poin, kalau dapat 10 member baru dapat nilai 1 misalnya, dapat 100 dapat nilai 10 misalnya, kan itu ketua umum yang menentukan. Nah, jadi kalau cantik sama ganteng udah pasti yang paling cantik Ibu Diana, yang paling ganteng Pak Ferry. Tapi kalau dapat gelar itu kan objektif, jadi berapa member baru, dan Depok dapat 100, Bekasi dapat 1, dia menang Depok udah pasti gitu. Jadi nggak ada iri-irian atau saling sikut-sikutan. Kedua misalnya penghargaan di bidang aktivitas. Jadi kalau ada 5 aktivitas, nilainya 1 misalnya, kalau 10 nilainya 2, itu ketua umum juga yang menentukan. Aktivitas juga ada tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, wali kota, nasional, nilainya berapa, ketua umum yang menentukan. Kalau kerja bareng Depok dan Bekasi, mumpung dua-duanya ada di sini, nilainya berapa? Misalnya kegiatannya kerja bareng kan boleh, kalau kerja bareng, nah nilainya apakah bagi 2, apa dua-duanya sama, ketua umum yang menentukan. Jadi ada gelar objektif, ini yang paling hebat di bidang aktivitas. Nah, ini menang di bidang member. Ada lagi mungkin penghargaan di bidang sesuatu yang ada humasnya. Jadi kegiatannya banyak masuk TV, masuk koran, masuk TikTok, masuk apa, nilainya berapa? Saya juga nggak ngerti karena gaptek. Mungkin ketua umum yang bisa menilai, oh ini kegiatannya biasa-biasa aja, tapi muncul di mana-mana misalnya. Itu juga ketua umum yang memberi penghargaan. Terus juga mungkin ada kegiatan yang lain daripada yang lain, misalnya dapat penghargaan itu dari RT, dari RW, dari Pak Lurah, dari Pak Camat, dari Presiden, itu juga nanti dinilai. Jadi kita mungkin April nilainya gabungan antara Ibu Wiana dan Pak Ferry, karena ini kan nilainya setahun misalnya. Jadi kegiatan Ibu Wiana sebagian bulan dan Pak Ferry digabung dinilai oleh ketua umum. Semoga kita dapat arahan supaya jangan salah jalan. Kita udah ke kanan, nggak pernah ditegur, makin lama makin jauh. Jadi mungkin apakah sebulan sekali kita menghadap pihak lewat Zoom atau khusus ketua umum memanggil kita, ada bos meet anak buah, atau kita menghadap mohon arahan. Jadi kalau udah salah jewer-jewer atau diingatkan, takutnya kita tambah jauh. Dan untuk beken tentu ada gula, ada semut. Misalnya ada orang yang bilang, Bekasi yang mana? Itu tuh yang ada penyanyi Ibu Lasma Yuki itu. Nah, jadi yang bukan Bekasi, kalau mungkin ya Lasma Yukinya. Itu Bekasi itu yang Gago Dansa, Ibu Putu, Desa Putu Pipawati misalnya. Gitu. Jadi tolong bikin gula-gula supaya semut-semut datang. Jadi wartawan kita nggak usah ngemis ke wartawan untuk datang. Wartawan berebut datang karena mau dengar Ibu nyanyi, mau lihat Ibu Saputu Dansa dan sebagainya. Saya rasa itu aja, dan mungkin ada tambahan dari Ibu Sari. Ya, baik, jadi kita pokoknya jangan pandang kita sebagai budi darah daging, tapi kita semua loyal, tentunya cuma satu, namanya Pak Ferry. Dan selama ini penilaiannya gabungan untuk April, gabungan Ibu Diana dan Pak Ferry, karena setahunnya dapatnya dari sekolah sana sekolah sini. Saya rasa itu aja dari kami. Setiap saat kami boleh diganggu, nggak pakai waktu. Jadi nggak usah sungkan, kalau mau nanya silahkan bertanya, dan para senior juga siap membantu. Saya rasa itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk perhatiannya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Hadirin dimohon berdiri. Ada
efisien, ya supaya efisien. Ya, gambar. Ya, selamat ya Pak Ferry. Ya, sukses selalu. Ya, kalau ada suami yang sukses, ada orang hebat di belakangnya. Ya. Berkenan duduk lagi. Sudah telah berakhirnya pemberian ucapan selamat kepada Ketua DPD, maka berkaitan acara pokok pelantikan Ketua DPD Kementerian Komunikasi dan akan dengan presentasi. Hadirin sudah berkeluar. Selamat ya Pak Ketua. Pak Ketua, selamat ya. Selamat ya Ketua. Mohon izin kepada Bapak Ibu, mohon salam kembali ke tempat duduknya semua. Karena setelah salaman kepada Ketua terpilih, masih ada kegiatan presentasi dari Fakultas Kesehatan Universitas Veteran. Mohon izin Bapak Ibu, mohon untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah ini akan ada presentasi diulangi. Mohon izin kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing karena akan dilaksanakan presentasi kesehatan dari Fakultas Kesehatan Universitas Veteran dan tim kepada Pak tim dan PN Pak, saya dong pegang atau kasih selamat. Selamat dulu. Mohon izin. Kelihatan nggak? Ya, ada. Kasih udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andi Sirada. Saya dosen fisioterapi Bapak dari UPN Veteran Jakarta. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada DPP Wulan beserta jajarannya karena memberikan kesempatan ini kepada saya untuk berkolaborasi dengan Wulan sekali lagi. Untuk yang dulunya pernah di Puri, mungkin pernah bertemu dengan saya juga. Waktu itu kita membahas tentang aquatic therapy atau terapi di air atau latihan aktivitas fisik di air. Untuk yang sekarang saya akan sedikit menjabarkan terkait dengan aktivitas yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu adalah exercise game. Kenapa judulnya exercise game? Kepanjangannya adalah lebih cenderung seperti exercise with game atau exercise dengan game. Kenapa game? Karena yang paling utama dari lanjut usia salah satunya adalah aktivitas fisik dan kita mengakui itu semua ya. Dan salah satu dari poin utama dari Wulan adalah untuk meningkatkan salah satunya aktivitas fisik, komunitas, komunikasi antar lanjut usia, kemudian kemandirian dan sebagainya gitu ya. Nah, dengan ini juga exercise game ini bermanfaat sekali untuk lansia atau lanjut usia dikarenakan salah satunya mungkin kalau untuk aktivitas biasa latihan mungkin membosankan ya begitu. Ya, kita perkenalkan exercise game atau latihan-latihan yang menggunakan teknologi game untuk berlatih. Jadi kolaborasi dalam latihan di exercise game bukan hanya
berlatih dengan teman saja bisa, tapi dengan keluarga pun bisa, dengan cucu bisa. Jadi tidak ada batasan untuk beraktivitas dengan ini. Dan latihan-latihan di dalam extra game itu bisa banyak seperti golf, tenis, dan lain sebagainya yang kita bisa berkolaborasi juga. Kalau cucu ngajak main, kita bisa menggunakan ini gitu. Dan juga bisa meningkatkan aktivitas fisik untuk bapak. Ini contoh extra game yang biasa kita gunakan. Extra game ini biasanya karena menggunakan game kita kolaborasinya dengan motion sensor atau aktivitas-aktivitas yang lain seperti main bola atau bermain golf, bermain mini golf, dan juga bowling. Nah, mohon maaf, bagaimana cara melatih diri kita? Kan udah usia 8, kita perlu latihan tuh. Apakah perlu ditambah dengan gizi yang baik? Karena lansia kan udah nggak doyan makan sekarang. Mohon maaf nih, Pak Andi, lansia itu mengurangi gula, mengurangi tepung, mengurangi minyak goreng. Kemudian yang enak-enak tuh sate, kue goreng, itu kan sudah kurang. Apakah untuk latihan menambah daya ingat tadi perlu gizi yang baik atau bagaimana cara melatih diri kita? Terima kasih. Baik, terima kasih Diana. Iya, benar sekali. Jadi intinya itu memang semakin bertambahnya usia, problem terkait dengan salah satunya mudah lupa itu menjadi suatu hal yang wajar karena salah satunya adalah penurunan kapasitas terutama di organ di otak. Tapi ini sifatnya masih bisa dikompensasi. Salah satunya banyak penelitian yang memang aktivitas fisik bukan hanya menghambat atau memperlambat proses itu, tapi juga ada bukti yang bisa mengembalikan kembali fungsi dari kapasitas memori pada lansia. Yang akan susah itu bagaimana membedakan antara lupa yang masih wajar sama lupa yang tidak wajar. Kalau kita masih wajar itu lupa kalau kita parkir mobil di mall misal, itu lupa tempatnya itu masih wajar. Tapi kalau yang tidak wajar itu adalah parkir di mall tapi lupa mobilnya apa, warnanya apa, itu wajar. Apalagi ternyata nggak bawa mobil itu, nyari-nyari mobilnya, itu bisa jadi yang satu hal yang tidak wajar. Jangan lupa bawa istri. Nah itu beda lagi. Nah, untuk solusinya salah satunya memang gizi penting untuk peningkatan nutrisi kaitannya dengan membantu dari aktivitas fisik yang ada. Tapi ranah saya mungkin bukan di gizi tapi lebih ke aktivitas fisik. Yang saya baca banyak adalah latihan aktivitas fisik seperti apa yang bagus untuk lansia. Jadi aktivitas fisik yang paling bagus untuk lansia itu adalah aktivitas fisik yang dikombinasikan dengan kognitif task atau aktivitas-aktivitas yang sifatnya kognisi. Salah satu contohnya adalah dengan extra game ini, bermain, melakukan aktivitas-aktivitas seperti mengasah otak sambil beraktivitas, gitu ya. Itu salah satu yang menjadi penting. Kenapa seperti itu? Karena aktivitas fisik saja itu bisa meningkatkan volume hipokampus yang salah satunya fungsi untuk memori. Ada penelitian juga kombinasi antara aktivitas fisik dan juga kognitif task atau aktivitas yang dikaitkan dengan kognisi itu meningkatkan kapasitas otak jauh lebih besar daripada aktivitas fisik saja. Apa yang saran Bapak kita bisa bantu. Jangan kita datang mengganggu
orang lagi mau makan ya ngobrol ya jadi makan misalnya. Jadi apa saran kita datang ke sana untuk membantu. Terima kasih. Ya. Jadi kalau kita mungkin datang ke komunitas ya Pak ya, atau mungkin ke panti dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri lebih banyak kita cari dulu kebutuhan masing-masing dari komunitas itu atau dari panti itu, karena setiap panti itu berbeda-beda. Yang paling signifikan kalau kita bandingkan antara panti yang ada di luar dengan panti yang ada di dalam negeri itu sangat signifikan sekali, terutama kaitannya dengan aktivitas fisik. Terus kemudian aktivitas rutinitasnya dengan dengan caregivernya dan lain sebagainya itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang di luar negeri. Aktivitas bersamanya itu juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang di luar negeri. Seperti misal yang ada di sini tadi dijelaskan bahwa banyak sekali aktivitas-aktivitas seperti permainan yang disajikan oleh caregiver yang ada di sana. Mungkin ada fisioterapi, ada perawat, dan lain sebagainya di panti itu yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas kognitifnya tadi. HP dan kacamata Pak. Oh iya. Terima kasih. Saya sampaikan bagaimana Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau lupa itu sebenarnya masih wajar itu, ya Bu ya. Itu lupa yang masih wajar, tapi sering ya nggak. Yang mungkin bisa kita lakukan ya Bu ya, contohnya misal hal yang sederhana saja yang disarankan guru ngaji saya untuk lansia misal, itu adalah kalau sholat itu pakai yang surat pendeknya yang mungkin selalu sama, bisa seperti itu, atau mungkin 3 dari 2 dari 4 dan lain sebagainya yang diulang-ulang. Tujuannya apa? Agar tidak lupa salah satunya. Nah, ini bisa diaplikasikan juga di kehidupan sehari-hari. Jadi pertama adalah coba untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi misalnya kalau ada kunci yang sering nggak lupa naruhnya, taruh tempat kunci di suatu tempat itu, kemudian digantungkan itu. Taruh di mana? Nah itu yang sama aja, yang nggak apa-apa. itu. Ya benar Ibu. Atau ya baik, terima kasih. Jujur saya sendiri kurang paham juga Bu, kalau kebetulan saya bukan keturunan Tionghoa juga ya. Ini saya mata sipit karena belum tidur. Habis upload tadi kurang akreditasi. Jadi ini Bu, setahu saya keturunan-keturunan Tionghoa itu diajarkan untuk selalu disiplin. Karena saya juga punya teman dari Tionghoa juga. Disiplin waktu, dalam konteks apapun itu mereka selalu mempelajarinya lebih dalam. Mungkin kalau kita biasanya kalau mempelajari banyak hal gitu ya, tapi kalau teman saya itu suka dengan satu hal, dia akan pelajari sampai dalam, sampai ahli. Biasanya seperti itu. Maka itu salah satu yang kedua adalah terkait dengan waktu dan juga aktivitas fisik. Kalau dia jam 5 bangun, ya bangun. Bahkan bisa jam 3 bangun aktivitas. Mungkin kalau dia berdagang, mungkin masakan, dia akan masak dulu, mengolah semuanya dari pagi sampai siap untuk didagangkan.